Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Insider. Bagi insider yang berazam untuk qiyamul lail secara rutin, maka topik kali ini sangat sesuai buat insider. Kali ini, Mujadid Insight akan mengulas secara singkat tentang sejarah salah satu minuman yang sangat populer di dunia, yaitu kopi. Kopi sedemikian populer hingga menjadi komoditi terbesar kedua di dunia setelah minyak bumi. Muasal kopi berasal dari abad ke-8, bermula dari kisah seorang penggembala kambing di Ethiopia yang bernama Khaldi. Dia mengawasi perubahan perilaku dari kambing gembalaannya setelah mengunyah beberapa buah beri dari semak tertentu, yang ternyata semak tersebut berasal dari pohon kopi. Lalu, apa kaitannya kopi dengan umat Islam? Menurut Ralph S. Hettox dalam bukunya Coffee and Coffee Houses, The Origin of Social Beverage in the Medieval Near East, Muslim Yaman membawa komoditas kopi dari Ethiopia di sekitar 1400 Masehi. Profesor Salim Al-Hassani yang tergabung dalam tim peneliti Foundation for Science, Technology and Civilization Manchester, Inggris, menyimpulkan bahwa kopi untuk pertama kalinya ditemukan oleh Muslim pada abad ke-10 dan pertama kali dibudidayakan dan digunakan secara luas oleh masyarakat Muslim yang ada di Yaman. Tokoh cendekiawan Muslim Abdul Al-Qadir Al-Jaziri menulis dalam bukunya Umdat Al-Safwa di tahun 1587. Beliau menyimpulkan bahwa kopi ada di Mekah pada abad ke-15. Setelah menyebar di Mekah dan Madinah, para jemaah haji dan para pedagang ikut menyebarkan kopi ke wilayah umat Islam lainnya. Kopi dikonsumsi oleh jamaah haji untuk membantu mereka fokus beribadah. Beberapa sumber lain juga menyebutkan, selain ke Jazirah Arab, kopi juga menyebar di Turki di abad ke-15, menyusul kemudian di Mesir pada abad ke-16. Tokoh ilmuwan Muslim terkenal Persia yang lahir di Uzbekistan, Ibnu Sina juga berpendapat tentang kopi. Berdasarkan buku yang beliau tulis, Al-Qanun fi Al-Tib, kopi bermanfaat untuk menyegarkan badan, membersihkan kulit, mengeringkan kelembapan kulit, dan memberi aroma yang harum bagi tubuh. Beliau juga menganjurkan untuk minum kopi bagi seseorang yang ingin melakukan ibadah di malam hari, karena dapat mengusir kantuk dan membantu pikiran untuk fokus. Lalu dari manakah nama kopi berasal? Kata kopi sendiri berasal dari bahasa Arab Kurdis, kohwah, yang berarti kekuatan. Kata kohwa kemudian menjadi populer di Eropa sebagai kahveh yang berasal dari bahasa Turki dan kemudian berubah lagi menjadi kopi dalam bahasa Belanda. Penggunaan kata kopi inilah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia hingga menjadi kata kopi yang kita tahu saat ini. Terakhir, ada salah satu kisah dari Imam Syafi'i terkait kopi yang bisa kita teladani. Suatu waktu, Imam Syafi'i berkunjung ke salah satu muridnya, lalu muridnya menyajikan kopi untuk beliau. Sebelum meminum kopi tersebut, Imam Syafi'i mengajukan beberapa pertanyaan kepada muridnya tersebut. Beliau menanyakan apa pekerjaan muridnya, lalu dari mana muridnya membeli kopi dan gula, dan terakhir Imam Syafi'i menanyakan dari mana muridnya mendapatkan air untuk membuat kopi. Muridnya menjawab bahwa pekerjaannya sebagai pedagang. Dia membeli kopi dan gula itu dari hasil perdagangannya. Namun terakhir, muridnya menjawab bahwa air yang digunakan untuk membuat kopi berasal dari sumur tetangga dan dia belum izin kepada sang pemilik sumur. Maka Imam Syafi'i menolak untuk meminum kopi tersebut. Beliau khawatir dengan kehalalan kopi tersebut. Masya Allah, sikap beliau bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Sikap kehati-hatiannya yang membuat doa-doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dengan ulasan tentang kopi kali ini. Terima kasih Insider. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.